Pengamalan daripada ilmu itu butuh relasi yang luas. Semakin luas relasi, semakin luas pula medan dan ladang untuk mengamalkan ilmu. Dan bagi kami organisasi adalah hal yang tepat untuk merealisasikan ilmu yang kita pelajari itu. Ketika kita mau atau bergelut di dunia manajemen waktu, pasti kita harus berkorban banyak hal. Berkorban kesehatan, waktu, dan korban yang lainnya. Tentunya kami rasa ya, organisasi dan akademik itu sangat bisa diseimbangkan. Ilmu yang kita pelajari itu adalah harus berimbas kepada sosialisasi yang baik. Karena puncak dari keberagaman seseorang adalah akhlak yang baik. Betul. Bukan ilmu yang tinggi. Apakah kita pernah bertanya, introspeksi, bagaimana keadaan saudara-saudari saya di fakultas lain? Mereka itu belajar ilmu umum. Sedangkan ilmu agama itu ada semua di Albir. Kalau bukan kita yang menyampaikan tentang ilmu agama kepada mereka, terus siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Firmansyah dalam Basirah Podcast. Alhamdulillah kembali kita bersyukur tentunya kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kita diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, teman-teman sekalian, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan daripada obrolan yang tentunya ini adalah obrolan yang kedua di Basirah Podcast. Dan tentunya kami ingin menyampaikan bahwa siapa yang tidak ingin menjadi seorang mahasiswa terbaik di salah satu universitas. Tentu ini adalah dambaan kita bersama dan tema yang sangat menarik yang akan kita ulik di kesempatan kali ini dengan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Ketua Umum Pimpinan Komisariat IMM Albir Fai Universitas Muhammadiyah Makassar, dan beliau adalah Kakanda Muhammad Hisham SH Hafizullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ketum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ketum? Alhamdulillah. Puasa lancar? Alhamdulillah sehat. Sehat. Puasa. Lancar ya. Nah, tentu ini adalah pertemuan yang pertama Ketum di obrolan kita di Basirah Podcast tentunya, yang kita melihat juga kondisi saat ini ada sesuatu hal yang ingin kita ulik tentang bagaimana prestasi yang sudah dicapai oleh Ketum itu sendiri, dan itu adalah suatu cerminan buat kita. Tapi sebelum melangkah jauh ke sana, ada pepatah mengatakan Ketum tak kenal maka tak sayang. Bolehlah kita memperkenalkan terlebih dahulu Ketum ya, untuk melihat bagaimana perjalanan pendidikan Ketum selama ini. Kami silakan Ketum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sedikit perkenalan ya. Boleh. Ana akrabnya dipanggil Hisham ya, walaupun mungkin di sosial media namanya Muhammad Hisham. Nanti kalau di ijazah atau di yang sifatnya formal administratif itu namanya Iziam B. Ya, lebih masyhurnya dipanggil Muhammad Hisham. Kenapa saya ganti nama ke Muhammad Hisham? Karena itu membaca hadis Nabi ya, bahwa nanti orang-orang itu akan dipanggil sesuai namanya di hari kiamat nanti. Dan memang disunnahkan untuk kemudian mengubah nama yang artinya kita tidak tahu. Makanya tidak heran Rasulullah itu banyak mengubah nama sahabat, bahkan sahabiat. Ya, makanya saya ganti Muhammad Hisham, tidak jauh kan. Ya, selain juga karena saya kagum sama beberapa ulama yang namanya Hisham. Ada ahli hadis namanya Hisham bin Urwah, ada ahli nahwu namanya Ibnu Hisham, dan yang lainnya. Kemudian Ana lahir di Bulukumbah atau di Kajang Luar ya. Dan SD di sana, SMP di sana, kemudian hijrah ke Kendari ya. Madrasah Aliyah Negeri 1 Kendari. Kemudian yang unik ya, mungkin pernah saya sampaikan juga bahwa setelah tamat dari Kendari, kan di Kendari itu 3 tahun, terpisah dari orang tua 3 tahun. Setelah tamat dari madrasah, tes untuk kemudian seleksi ke Timur Tengah, Al-Azhar Kairo, dan ya sebenarnya lolos ya. Sebelum keberangkatan ya ada panggilan orang tua untuk pulang kampung, ya harus pulang ya. Karena sudah rindu orang tua dan seterusnya. Dan akhirnya masuk di Universitas Muhammadiyah Makassar, masuk di Mat Albir, S1 Ahwal Syakhsiyah, dan juga pendidikan ulama tarikh Muhammadiyah. Ala kulli hal, Allah Maha tahu terhadap segala hikmah yang Allah telah tetapkan untuk saya dan apa yang kemudian akan terjadi ke depannya.
Jadi perlu disyukuri. Tentunya ada perasaan kecewa juga terhadap diri sendiri. Kenapa tidak bisa lolos ke Mesir? Tapi Ustadz kami di Mahat Albir pernah mengatakan bahwa innal arda la tuqaddis ahada. Bahwasanya bumi itu tidak mensucikan orang. Walakinnal ijtihad yuqaddis ahadan. Tetapi perjuanganlah, kerja keras yang kemudian bisa mengubah. Artinya apa? Dimanapun kita berada, penentu potensi kualitas kita adalah kerja keras kita sendiri dengan izin dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin secara ringkas itu sudah cukup. Iya, itu tadi alasan untuk melanjutkan pendidikan pindah ke Kendari. Emang di Bulukumba tidak ada MTS atau semacamnya gitu? Kalau di Bulukumba, di kampung dulu ya, belum ada yang madrasah, yang ada SMA Negeri 5 Bulukumba. Alasannya adalah karena dulu waktu tamat SMP di kelas 3 akhir itu ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ibunda meninggal dan om yang ada di Kendari, saudara bapak, memanggil untuk ke sana ya menempuh pendidikan. Sempat ada penolakan dari beberapa keluarga, tapi takdir Allah lebih kuasa, lebih kemudian ampuh ya, saya hijrah ke sana. Dan awal hijrah ke Kendari itulah kemudian anak mengenal agama lebih dalam ya, dibandingkan waktu masih di kampung, di madrasah masuk jurusan agama. Kan ada 4 jurusan, IPA, IPS, bahasa agama. Itu cita-cita ke Kendari itu jadi dokter. Qadarullah Allah masukkan di jurusan agama, masukkan di asrama belajar bahasa Arab sama pengajar kami dari Gontor, namanya Ustadz Panji. Beliau masih ada sekarang. Ada juga Ustadz Pipa Ansarullah, sekarang beliau di Makassar, di Antang ya. Dengan ada Ustazah Sumawati Ahmad, ibunda dari kedua Ustadz tadi. Ya, belajar bahasa Arab, bagaimana ngobrol bahasa Arab. Lebih ke mumarasah atau percakapan dibandingkan kaidah dulu. Oke, baik, itu tadi sempat disebutkan juga bahwasanya tertarik untuk belajar daripada ilmu agama. Sebenarnya itu memang ada dorongan dari orang tua atau memang tulus dari hati, memang dari keinginan sendiri begitu Ketum? Tadi saya katakan bahwa berangkat dari kampung itu kan keinginannya ingin jadi dokter. Kemudian masuknya di jurusan agama. Masuk di jurusan agama itu bukan keinginan pribadi. Itu murni alur skenario dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah alam bisa apa hikmah dari semua itu. Ya saya ikut alur saya. Dan hari ini saya sangat mensyukuri itu tentunya. Jadi semua proses yang sudah dilalui tentunya tidak ada penyesalan, pasti ada hikmahnya begitu Ketum. Dan alhamdulillah sekarang Ketum kita ketahui bersama sebagaimana ya firman saya tadi sebutkan teman-teman sekalian bahwasanya beliau sudah menyandang gelar SA. Ya, sudah mulai pendidikan sarjana atau strata 1, dan tentunya banyak pengalaman yang bisa kita ulik. Salah satunya adalah organisasi Ketum. Oke. Nah, seorang mahasiswa tentunya tidak lepas dari organisasi ini. Ya, mungkin bisa diceritakan lah sedikit bagaimana pengalaman Ketum dalam berorganisasi selama perkuliahan gitu. Baik, betul sekali ya. Sungguh banyak wisudawan atau alumni dari universitas manapun yang kemudian ketika diwawancarai dikatakan kepada mereka apa yang mereka sesali, yang kemudian tidak sempat mereka lakukan waktu masih di universitas. Mereka mengatakan ada yang tidak fokus, misalnya kurang maksimal di akademik, dan banyak mengatakan karena tidak tergabung dalam organisasi. Kenapa? Bagi kami, mahasiswa elit itu adalah yang kemudian seimbang atau berjalan bersama beriringan antara kualitas akademik dan kualitas organisasi. Akademik itu adalah harapan orang tua kita, menurut saya, menurut kami. Adapun organisasi itu adalah value, ada nilai plus di sana dari nilai akademik yang kemudian kita perjuangkan itu. Ya, kenapa? Karena kalau dalam literatur Islam kita akan mendapati bahwa inti daripada ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita kemudian tuntut itu adalah pengamalan. Dan pengamalan daripada ilmu itu butuh relasi yang luas. Semakin luas relasi, semakin luas pula medan dan ladang untuk mengamalkan ilmu. Dan bagi kami organisasi adalah hal yang tepat untuk merealisasikan ilmu yang kita pelajari itu. Apalagi ilmu-ilmu keislaman kan. Organisasi adalah hal yang kemudian sangat vital, penting untuk mahasiswa terjun di dalamnya. Apapun organisasinya, intinya organisasi tersebut memiliki nilai yang utama dalam hal ini, misalnya nilai keislaman,
Misalnya waktu di Universitas Muhammadiyah Makassar, pernah di Hima Prodi Ahwal Syakhsiyah, di bidang dakwah pernah juga menjadi ketua bidang keilmuan. Iya. Dengan berbagai macam teman-teman, kita belajar kepemimpinan, membangun relasi, memperluas wawasan dengan berbagai macam literatur bacaan itu. Kemudian juga nanti di Himam Bulukumba ya, Himam Albir Bulukumba, Organda Mahat Albir, ya kan. Sekarang masih menjabat itu, sudah hampir mubes sebagai ketua bidang organisasi dan kader. Ya. Dan yang tentunya yang tidak saya lupakan ya organisasi Merah Maron. Organisasi Merah Maron yaitu ya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, yang memang sendiri yang memang merangkak ya dari kader, panitia, Departemen Bidang RPK, Riset dan Pengembangan Keilmuan, Sekretaris Bidang RPK, Kabit RPK, dan sekarang jadi alhamdulillah sebagai ketua umum, dan semua patut disyukuri. Dan bagi anak pribadi bahwa banyak sekali yang anak dapatkan di organisasi melebihi akademik. Bagi saya melebihi akademik. Ya, akademik itu adalah bagian dari amanah kita kepada orang tua dari kampung. Oke. Bisa dibocorkan itu tuh banyak sekali yang diperoleh di dalam organisasi, mungkin yang dirasakan yang telah diperoleh seperti apa bentuknya itu? Yang diperoleh di organisasi yang pertama adalah yang paling penting itu adalah relasi. Itu relasi penting sekali teman-teman sekalian. Kenapa? Karena kita ini adalah makhluk sosial. Allah kan di dalam Al-Quran sering memanggil kita An-Nas. An-Nas itu adalah isyarat bahwa kita adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa berdiri dengan kaki kita sendiri. Kita butuh orang lain. Ilmu yang kita pelajari perlu untuk kemudian disampaikan kepada yang lain. Saling bertukar pikiran, saling menolong. Kan khairun nas anfa'uhum linnas. Bagaimana kita tidak bisa bermanfaat kepada orang lain kalau relasi kita sempit? Dan kalau relasinya sempit, manfaatnya kurang. Dan keislaman kita itu tergantung luasnya manfaat yang kita lakukan tentunya. Kemudian juga adalah leadership. Bagaimana seni berkepemimpinan. Kita bagaimana cara memimpin diri sendiri, memimpin orang lain, dan memimpin yang lain-lain sebagainya. Dan juga tentunya yang paling penting adalah organisasi sebagai ladang untuk tadi ya, sambungan dari relasi, memperbanyak teman yang soleh, memperluas wawasan, banyak berdiskusi. Ya, seperti itu. Ya, memang sebagaimana yang Ketum telah paparkan tadi ya, bagaimana seorang mahasiswa yang berprinsip bahwasanya organisasi itu bisa membuang waktu, mungkin mengganggu daripada perkuliahan. Itu tentunya saya rasakan sendiri banyak yang membicarakan hal seperti itu. Apalagi sampai-sampai ada perkataan bahwa saya sudah matang, sudah organisasi, saya sudah makan mentah-mentah di SMA, di SMP. Sampai tidak mau lagi belajar ke organisasi karena sudah tahu latar belakangnya seperti itu. Ya, kuliah memang itu adalah prinsip orang, statement orang yang bisa kita paksakan. Dan kami rasakan bahwa saya Ketum dari perjalanan proses yang telah Ketum lalui selama ini, mulai dari tadi, mulai dari jenjang SD sampainya perkuliahan dan lanjut ke dengan organisasi, ada satu hal yang menarik ingin kita ulas di kesempatan kali ini, yaitu tentang prestasi yang telah dicapai. Salah satunya adalah mahasiswa terbaik se-Universitas Muhammadiyah. Kira-kira gimana perasaan Ketum? Biasa aja sih. Waktu dinobatkan menjadi mahasiswa terbaik itu perasaannya campur aduk ya. Iya. Senang itu adalah bagian dari fitrah manusia. Betul. Dalam Al-Quran dikatakan itu, ya kan, untuk keutamaan anugerah yang Allah berikan kepada kalian, fal yafrahu, bersenanglah. Untuk itu semua jadi fitrah manusia, senang tentunya. Sisi senang yang paling rinci, yang paling pas untuk saya adalah senangnya itu di sisi bisa kemudian menyembahkan sesuatu, mempersembahkan sesuatu kepada orang tua dan keluarga. Saya tuh sering menyampaikan bahwa untuk perubahan yang gemilang itu yang perlu kita tekankan dalam mindset. Mindset berpikir itu, misalnya kita meraih prestasi, itu seakan-akan kita mau mengatakan kepada orang tua kita, Abi, Umi, Ibu, Bapak, uang bulanannya tidak sia-sia. Uang bulanan yang mereka bayar tidak sia-sia. Kita balas dengan prestasi. Kita mau senyum mereka itu penting bagi mereka. Bagi saya senyum keluarga itu penting. Itulah sisi senangnya. Sisi biasa saja ya, ini kan penilaian baiknya dari manusia. Ya. Saya sampaikan juga kemarin waktu di podium itu ya, penilaian baiknya dari manusia. Yang paling penting adalah kita berlomba untuk mendapatkan penilaian predikat baik unggul sebagaimana Universitas Muhammadiyah Makassar di hadapan Allah. Itu yang paling penting. Jadi
ini senang sekaligus ujian. Doakan ya teman. Oke, kita juga penasaran sebenarnya kita apa yang telah dicapai menjadi seorang mahasiswa terbaik se-Universitas Muhammadiyah Makassar. Tadinya kita itu sudah tidak heran lagi sebenarnya kita menjadi seorang mahasiswa terbaik tingkat prodi, ya Ahwalus Saksiyah dan juga Fakultas Agama Islam itu sudah tidak kita ragukan. Tapi ini yang sangat wow itu mencapai daripada tingkat Universitas Muhammadiyah Makassar. Kira-kira sebenarnya apa yang ditempuh begitu, apa yang dilakukan, apa sebesar apa effort yang kita lakukan selama ini, kenapa bisa mencapai titik yang seluar biasa itu gitu. Oke, baik. Sebenarnya ini tidak perlu disampaikan, tapi kayaknya ini bermanfaat untuk teman-teman di luar sana. Jujur ya, ekspektasi anak itu hanya sampai ke fakultas. Oke. Terbaik fakultas. Saya itu berdoa, ya Allah tolong sampaikan ke fakultas, minimal kalau orang tua keluarga datang ke Makassar nanti ada yang bisa saya sampaikan. Sampai ke fakultas saja. Prodi alhamdulillah dapat, fakultas dapat. Tidak ada ekspektasi 1% pun sampai ke universitas, tidak ada. Allah tidak ada. Tapi skenario Allah lagi-lagi, entahlah, mungkin yang saya sampaikan jadi podium kemarin waktu di atas jadi di balai sidang, mungkin tidak jadinya kami berangkat ke Mesir ini gantinya, mungkin ya, dan yang lainnya lah pokoknya. Allah Maha tahu atas semuanya. Jadi ke universitas itu tidak ada ekspektasi sama sekali, tapi karena Allah berikan skenario ke sana dan jalannya, ya alhamdulillah dapat ya. Adapun apa sih rahasianya sebenarnya? Saya katakan tadi teman-teman kalian, yang paling penting adalah jadilah mahasiswa elit yang seimbang antara kualitas akademik dan organisasi. Ya, organisasi itu pentingnya. Pertama, IPK. Usahakan dipertahankan dari semester awal sampai semester akhir di IPK-nya. Ya. Kemudian organisasi, HMJ, BEM, dan IMM. Apalagi kita berbicara di lingkup Universitas Muhammadiyah Makassar. Yang perkaderan pentingnya, DAD dan PD dan seterusnya itu sangat penting tentunya, karena itu kader pembina yang diharapkan nanti bisa membina umat, bangsa, bahkan negara. Kemudian karya, nah, itu yang penting itu karya. Kalau persaingan antar prodi itu IPK dan perkaderan. Ke fakultas demikian pula pengalaman organisasi, kepemimpinan, IPK. Tapi kalau sudah naik ke tingkat universitas, di antara yang penting adalah karya. Bisa jurnal, artikel. Ya, kemarin teman-teman yang kemudian dari fakultas lain itu Masya Allah ya, saya kagum ya, di wawancara bersama mereka itu ada yang kemudian organisasi internasional, ada yang sudah buat jurnal. Kita juga punya jurnal, coba tingkat jurnalnya dia lebih tinggi kan. Cuman yang kemarin itu alhamdulillah sempat kami buat bersama perjuangan teman-teman YMM adalah buku, ya kan, buku kosakata untuk anak asrama yang sampai hari ini masih dipakai. Kemudian ada buku khutwatan bi khutwah fi fahmi al-lughah al-arabiyyah, Peda Nahu, yang buku saku itu yang masih dikaji di Pikom kan ya. Kemudian yang paling terakhir ini, yang kemudian buku itu alhamdulillah diambil sama Bapak Rektor. Diambil sama Bapak Rektor itu yang kemudian tadabbur ayat-ayat kaderisasi yang hanya bisa dipegang oleh instruktur yang sudah PID di kalangan YMM. Itu ada 86 halaman yang isinya itu ayat-ayat perkaderan. Ya memang sifatnya rahasia, ya rahasia antar sesama instruktur. Dan itu diambil sama beliau. Karena itu ya karya. Jadi teman-teman kalian ya perjuangkan IPK-nya, organisasinya. Bisa seimbang. Ya, kita saja yang kalau tidak mau meluangkan waktu, kita yang cengeng, kita yang selalu merasa diri lemah. Kita mindset. Nomor satu adalah mindset berpikir. Rasa tingkatnya itu ya. Iya. Jadi sebenarnya ya semua orang bisa melakukan itu ya ketemu. Sangat bisa. Cuma tergantung bagaimana usaha dari mereka sih sebenarnya. Apalagi kalau saya pribadi kalau bicara tentang prestasi itu yang kita capai ini ketemu sangat sulit sebenarnya bagi saya pribadi, tapi sebagaimana yang kita ingatkan tadi bahwa saya memang tidak ada yang tidak mungkin ya, saat lagi sebuah karya yang kita cetuskan, yang kita berikan itu adalah berdampak besar terhadap prestasi kita. Ada juga yang menarik Ketum dari apa yang Ketum sampaikan tadi tentang bagaimana prestasi yang dicapai itu melalui daripada karya-karya, kemudian organisasi dan bahkan IPK itu apa sama sekali tidak mengganggu daripada proses perkuliahan itu. Kira-kira ini cara natanya itu gimana gitu kan?
Pasti orang kan misalnya sudah fokus dari satu itu terus difokuskan. Itu terjadi di lingkungan kita sebenarnya. Itu sudah menjadi rahasia umum sebenarnya. Ada satu ayat Al-Quran yang selalu saya jadikan prinsip hidup dan juga sering dikutip oleh Bapak Rektor. Apa itu? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. Dan pasti kami akan uji kalian dengan berbagai macam ujian sampai kami tahu siapa yang betul-betul berjuang dan bersabar. Jadi memang perjuangannya itu harus jangan setengah-setengah. Ketika kita mau atau bergelut di dunia manajemen waktu, pasti kita harus berkorban banyak hal. Berkorban kesehatan, waktu, dan korban yang lainnya. Tentunya kami rasa ya organisasi dan akademik itu sangat bisa diseimbangkan. Sangat bisa diseimbangkan. Tergantung kitanya bagaimana. Yang penting itu komunikasi. Misalnya ketika kita tidak hadir di organisasi, pastikan ada komunikasi. Kita fokus akademik. Lagian kan misalnya di HMJ, di IMM pun begitu. Penekanan di nilai IMM, di literatur IMM dikatakan bahwa sebagai kader IMM itu mestinya juga fokus pada jurusannya. Dia harus menjadi pakar spesialis di jurusan masing-masing. Artinya apa? Makanya di tujuan IMM ada apa? Akademisi Islam yang berakhlak mulia kan. Akademisi berarti sebagai kader IMM itu mestinya kuat di ranah akademik tanpa menafikan organisasi, ya kan? Makanya ada yang mengatakan bahwa akademik itu adalah poin utama. Ya, sedangkan organisasi adalah loyalitas. Itu tentang loyal kita kepada organisasi. Kita kembali lagi mindset berpikir kita, pola pikir kita sebagai mahasiswa seperti apa? Akademik itu adalah ajang untuk mengumpulkan berbagai macam ilmu, berbagai macam cabang ilmu. Nanti pengamalannya adalah organisasi. Ya, apalagi kan IMM kita ada lintas fakultas, ada IMM dari fakultas FEB, ya, ekonomi dan bisnis ya, fakultas pertanian dan fakultas yang lainnya. Jadi relasi yang luas tadi membuat kita kemudian sering bertemu dengan mereka, berdiskusi, saling bertukar pikiran. Jadi ilmu yang kita dapatkan itu bermanfaat. Jangan sampai ilmu itu kemudian hanya kita kumpulkan, tapi tidak menjadi aplikasi yang kemudian nyata. Ya, akibatnya apa? Ketika ilmu hanya dikumpulkan, tidak diamalkan, tidak disampaikan ke yang lain, jadinya apa? Kaku dalam beragama, konservatif dalam beragama, ekstrim, ya, tidak mau lagi bersosialisasi. Tidak ada itu ya. Inti value daripada syariat Islam adalah sosialisasi. Ilmu yang kita pelajari itu adalah harus berimbas kepada sosialisasi yang baik. Karena puncak dari keberagaman seseorang adalah akhlak yang baik. Betul. Bukan ilmu yang tinggi. Ya, artinya bukan saya mau dikotomi. Ilmu dan amal mesti berjalan bersama. Ya, untuk menentukan akhlak yang baik. Kalau sesama albir saja, saya rasa bahasa teman-teman lain itu albir itu sudah soleh semua, tanda kutip ya. Apakah kita pernah bertanya, introspeksi, bagaimana keadaan saudara-saudari saya di fakultas lain? Mereka itu belajar ilmu umum, sedangkan ilmu agama itu ada semua di albir. Kalau bukan kita yang menyampaikan tentang ilmu agama kepada mereka, terus siapa lagi? Kita sampaikan sesama anak albir, mereka sudah paham, kurang lebih seperti itu. Kita butuh sosialisasi, relasi ke yang lain. Mereka membutuhkan itu. Dan saya sering berkomunikasi dengan teman-teman fakultas lain bahwa albir itu sangat penting keberadaannya. Ilmu tentang keislaman, ilmu tentang baca Al-Quran. Kita belum tahu. Cuma anak IMM yang paham ini. Betapa kita itu penting untuk kemudian berorganisasi. Sehingga kita menyambung relasi dengan fakultas lain. Kita membutuhkan mereka, mereka membutuhkan kita. Ya, begitulah manusia sebagai bentuk manifestasi Quran surah At-Taubah ayat 122. Silakan dibuka. Dikaji sendiri ya, siapa tahu butuh bantuan boleh lah untuk menghubungi ketum kita ini, Muhammad Hisham. Dan tadi ada yang menarik ketum tentang bagaimana menggagalkan daripada pendaftaran ataupun berkuliah di Kairo sana di luar negeri. Dan ada tadi statement bahwasanya mungkin ini sudah balasannya untuk jadi seorang mahasiswa terbaik. Kira-kira sudah terbayarkan lunas? Kira-kira perasaannya itu? Kalau perasaan lebih dari cukup. Ya, cukuplah kita mesti kona. Sangat cukup. Kenapa?
keberangkatan ke Mesir kemarin itu ya sisa 1 langkah lagi. Ya. Lolos ya lolos, karena saya punya partner, saya punya teman yang kami berdua, dan teman saya sekarang ini sudah ada di Mesir. Namanya unik, Sharon Sharofunsyah. Semoga dia dengar podcast ini. Nah, sekarang dia sudah di sana. Ala kulli hal. Ya, sebagai motivasi saja mungkin ya teman ya untuk saling ini mengatakan sesuatu yang dengan yang lain, karena memang banyak di antara kita teman-teman kalian itu ketemu yang pengen dulu kuliah di luar negeri, sebenarnya vibesnya sama juga buat kita ya di sini. Yang penting bagaimana kesungguhannya itu loh yang ingin ditunjukkan sebenarnya untuk ketika kembali ke kampung halaman. Dan ada sebuah perkataan bahwasanya Ketum, jika kita setelah mencapai sesuatu hal yang telah kita usahakan, itu akan ada balasan yang bakal diberikan kepada orang tertentu. Nah, mungkin dari Ketum itu sendiri setelah mencapai menjadi seorang mahasiswa terbaik Universitas Muhammadiyah Makassar, apakah ada janji tertentu yang diberikan kepada Ketum dari universitas begitu kalau perlu disampaikan? Yang dari universitas ke saya ya. Oke. Alhamdulillah, itu juga bagian dari kesyukuran tentunya adalah setelah mendapatkan mandat yang berat ini, universitas mempercayakan kepada kami untuk diberikan beasiswa melanjutkan studi S2. Itulah di nanti S2-nya ditanggung sama universitas. Nanti akan menjadi insya Allah dosen tetap di universitas. Karena setelah dokter, tadi saya katakan di awal kan kita awal saya itu dokter. Saya lalu beralih ke dosen. Dokter, dosen. Ya. Jadi artinya berkhidmat kepada umat dengan ilmu-ilmu yang kemudian telah kita pelajari dimanapun itu. Ya, tentang khidmat, karena khidmat kepada umat itu penting. Ya, berkhidmat kepada orang lain itu penting, dan itu butuh perjuangan yang kemudian mendalam, dan rasanya apa yang Allah berikan perlu kemudian kita jawantahkan dalam bentuk khidmat kepada orang lain. Allah berikan ini, berikan itu, mestinya hal itu dan hal ini menjadi wasilah khidmat kepada umat manusia. Hal itulah puncak kebaikan. Oke, ada sedikit yang lebih sensitif ini Ketum, bagaimana perjalanan yang ingin ditujukan. Insya Allah tadi katanya disampaikan kalau selesai dari S2 kembali lagi ke universitas atau menjadi seorang dosen. Ada keinginan Ketum untuk kembali ke kampung untuk mungkin ya untuk memberikan tunjangan kepada masyarakat luas itu. Baik. Kembali ke kampung itu pastinya ya, nanti sekali-sekali kembali ke kampung, karena kampung kan tempat kita kemudian dilahirkan. Nanti kalau ke kampung kan perlu ada pendidikan kecil-kecilan, mengajar anak-anak di sana. Tapi keadaan pendidikan di sana itu dengan adanya SD, SMP yang ada itu cukup ya. Tentunya nanti kalau pulang kampung sesekali, tentu kita harus juga berkhidmat kepada masyarakat yang ada di kampung kita sendiri, karena tentunya nanti kan saya disampaikan oleh ulama bahwa silakanlah melakukan rihlah sejauh-jauhnya, kemudian kembali ke kampung masing-masing untuk berkhidmat. Artinya kita tidak perlu pisahkan, dimanapun kita berada kita berkhidmat di situ. Dan untuk berkhidmat kita butuh wasilah, kita butuh bahan. Apa bahannya? Ya ilmu. Tentunya kita mesti banyak belajar lagi. Ya, bukan berarti selesai S1 mendapatkan gelar kemudian selesai dari pembelajaran, enggak. Karena belajar dan mengajar itu adalah pekerjaan para nabi dari kita hidup hingga meninggal dunia. Ya, karena seperti itu. Oke. Ketum, ketika mendapatkan sesuatu yang luar biasa ini, ya tentunya kayak merasa ada kebanggaan tersendiri. Kira-kira ada ndak perbedaan dari sebelum mendapatkan menyandang gelar sebagai mahasiswa terbaik dengan setelahnya? Salah satunya nih Ketum, ya minimal bertambah kebermanfaatannya gitu loh. Mau dipanggil sana sini, dipanggil untuk mengajar, untuk menjadi motivator dan lain sebagainya. Adakah perubahan? Ini yang membuat saya sangat bersyukur berada di Muhammadiyah. Di Muhammadiyah nanti kan Al-Qasas 77 itu kan wala tansa nasibaka minad dunya. Kalau tasawuf modernnya Buya Hamka atau tasawuf akhlaki di Muhammadiyah, kita itu tidak memandang dunia sebagai sesuatu yang hina. Ya, sebagian dengan beberapa aliran di sufistik itu kan memandang dunia itu begitu dunianya, begitu hinanya. Tapi saya ikut pandangan Ali bin Abi Thalib bahwa dunia itu tidak sehina itu. Dunia itu netral. Dunia itu adalah ladang kita untuk melakukan kebaikan. Maka ketika ada hal yang kemudian kita raih, kita dapatkan di dunia, yang dengan itu kebermanfaatan lebih luas, kenapa tidak? Termasuk jabatan.
raihan yang kami dapatkan baru-baru ini tentunya ada kepercayaan dari masyarakat. Kita bisa dipungkiri bahwa orang yang sudah ber-S, PD, SH dan S yang lainnya itu sangat diperhatikan oleh masyarakat. Dipandang, oh ini sudah berpendidikan, oh jadi dipercayakan membawa kajian di sini, membawa materi di sini. Jadi ada kepercayaan karena sebagai bentuk tadi manifestasi daripada Al-Qausas 77 itu. Kita tidak boleh kaku dalam mengamalkan agama. Ya. Ketika ada yang kita dapatkan yang sifatnya duniawi secara zahir, dan dengan itu kita bisa melakukan manfaat kemauan lain, tambah tidak, kita harus perjuangkan itu. Apapun itu. Ya tentunya tanpa menafikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tetap pasti ada perbedaan. Semakin maju, semakin bertambah usia, bertambah perjalanan, ya bertambah juga job tentunya. Dan itu perlu kita syukuri dan manfaatkan sebaik-baiknya. Pada saat pendeklarasian kita menjadi seorang mahasiswa, ketua mahasiswa terbaik khususnya di Balai Sidang Universitas Muhammadiyah Makassar, kita mendengar bahwa pada saat pidato itu ada statement bahwasanya di statement penutup ketum, kalau tidak salah itu kalau berjuang adalah luka, maka bertahan adalah cinta. Ya, apa maksudnya dari itu ketum? Sampai di seluruh teman-teman itu sampai ada yang bersorak, cie dan lain sebagainya. Ya betul ya, itu kemarin yang kami sampaikan di akhir ya, di penutup ya, bahwasanya pasti yang namanya perjuangan itu pasti ada yang luka. Kita analogikan dengan perang ya. Perang Rasulullah SAW di perang Badar, perang Ahzab dan perang yang lainnya pasti ada yang terluka. Yang namanya berjuang pasti ada yang terluka. Ketika kita tidak mau terluka atau tidak mau terluka, berarti tidak ada perjuangan di sana. Dan ketika kita tidak mau berjuang, pasti tidak ada hasil yang kita akan dapatkan setelah itu. Nah, ketika kita berjuang dan memilih bertahan di perjuangan itu, berarti itu adalah cinta. Karena hakikat daripada cinta adalah kepatuhan kepada yang kita cintai. Dan ketika kita patuh kepada yang kita cintai, pasti kita rela berkorban demi yang kita cintai itu. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berjuang untuk melakukan kebaikan itu. Artinya kontesnya kemarin itu adalah masa-masa pendidikan. Perjuangan dari S1, dari semester 1 sampai ke semester 7 atau semester 8 itu kan luar biasa. Apalagi tidak diakhirkan proposal, skripsi, bimbingan, motivasi ya gitu. Itu perjuangannya luar biasa. Okay. Ya pasti banyak yang terharu dan ditutup dengan toga. Jadi dan pertahanan kita itu menandakan cinta. Bukti cintanya wisudawan kemarin adalah mereka di wisuda semua. Ya, jadi yang di wisuda kemarin itu tandanya mereka betul-betul cinta dengan pendidikan. Yang tentunya cinta itu akan selalu menuntut dia. Ya, semoga cinta kepada pendidikan, kepada ilmu menghasilkan manfaat terus kepada orang lain. Amin ya. Oke, Ketum, untuk mengakhiri daripada segmen kita ya, kita ingin mendengar bagaimana pesan Ketum kepada teman-teman sekalian yang mungkin belum bisa mencapai sebagaimana yang Ketum capai sampai ini ya, terlebih khusus kita ini ya sudah tamat tapi belum bisa mencapai titik ya sebagaimana Ketum sudah capai, dan juga pesan buat teman-teman yang sekarang masih dalam proses penyelesaian dan pada perkuliahan untuk lebih semangat lagi, sekaligus closing statement Ketum, silakan. Baik, mengutip hadis Rasulullah, ajaban li amril mu'min kana amruhu kulluhu khair. Bahwasanya sungguh luar biasa perkara orang beriman, semua perkaranya baik. In asabahu sarra syakar, kalau dia ditimpa kesenangan dia bersyukur. In asabahu dharra sabar, kalau dia kena musibah dia bersabar. Jadi yang paling penting adalah mindset berpikirnya teman-teman. Setiap orang memiliki jalan rezekinya, dan rezeki terbaik itu bukan mesti menjadi usaha terbaik, enggak. Ya, rezeki terbaik adalah rezeki yang kemudian membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini untuk yang wisudawan yang kemarin ya. Jangan berputus asa, jangan berhenti berjuang selagi masih hidup. Ya, prestasi terbaik adalah ketika kita masuk surga bersama. Saya harap kita bisa bertemu lagi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk yang belum selesai, fokus akademiknya, perbanyak prestasi, lomba-lombanya, bahagiakan orang tua. Jangan hianati orang tua Anda atau uang bulanan orang tua Anda dengan menggunakan uang tersebut untuk hal yang tidak bermanfaat. Jadi, fakir qabla an ta'zima. Pikirlah sebelum bertindak. Dan semua ada jalannya masing-masing teman-teman sekalian. Syukuri dan teruslah berjuang. Barakallahu fikum. Baik teman-teman,
luar biasa obrolan yang sangat spesial di kesempatan kali ini. Mungkin ini yang paling pertama. Pokoknya kemarin memang tidak boleh ketum pergi di podcast lain dulu. Kalau belum di Basiro Podcast, pokoknya ini adalah pencetus daripada yang harus diprioritaskan teman-teman sekalian. Dan semoga ini bisa memberi manfaat buat kita semua. Kami ucapkan syukran jazakumullah. Ya. Oh ya. Semoga di lain kesempatan kita bisa berobrol kembali ya untuk membicarakan hal lain yang berkaitan tentang organisasi tercinta yakni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, terlebih khusus di pimpinan Komisariat Al-Dirfain di Makassar. Baik teman-teman, sekiranya ini ya semoga bisa memberi manfaat dan insyaallah kita akan kembali melanjutkan daripada obrolan kita di Basiro Podcast selanjutnya. Billahi fi sabilillah fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.